Mbak Dea, silakan masuk Mbak. Iya, makasih Mbak. Silakan duduk Mbak. Ya. Wah, lama gak ketemu nih. Gimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah baik. Oh iya, ini silakan diminum ya Mbak ya. Iya, terima Oh iya, ngomong-ngomong, Mbak Dea ini habis dari mana ya? Kok sepertinya membawa banyak barang? Iya, tadi habis membeli beberapa buku, terus kebetulan mampir aja ke sini, Mbak. Oh alah, habis dari membeli buku toh. Mbaknya ini berarti tipe-tipe mahasiswa yang rajin ya? Ya, enggak juga, cuma ada beberapa buku aja yang saya suka, terus akhirnya beli. Oh, bukunya yang Mbak suka itu seperti apa ya? Ya, biasa novel-novel yang biasa disukai sama remaja aja. Oh alah, novel-novel kayak gitu toh. Iya. Oh iya, saat pandemi kayak gini, ngomong-ngomong kuliahnya gimana ya Mbak ya? Ya, alhamdulillah lancar, cuma ya kadang terkendala sama sinyal sih, Mbak. Ya apa ya Mbak ya? Ya wajar aja sih Mbak, namanya juga sekarang ini lagi di desa ya Mbak. Sini aja tuh udah lumayan loh katanya sinyal-sinyalnya tuh daripada di tempat yang lain. Iya, alhamdulillah kalau dibandingkan tempat lain sih di sini alhamdulillah, Mbak. Iya, memang seperti itu. Oh ya, Mbaknya ini ada apa ya? Kok tumben sekali mampir ke sini? Iya, tadi kebetulan mampir, terus ada beberapa yang mau diomongkan juga. Oh, masalah apa ya Mbak? Insya Allah saya siap kok untuk membantu. Iya, jadi gini Mbak, selama saya kuliah, mulai dari semester 1 sampai semester sekarang ini, saya tuh punya masalah sama rasa kepercayaan diri saya. Kalau misalnya presentasi ke depan itu loh, kayak rasanya tuh kurang ada rasa percaya diri gitu kalau untuk presentasi gitu. Kayak ada rasa mindernya gitu. Gimana ya Mbak? Jadi seperti itu. Iya Mbak. Jadi gini ya Mbak ya, saya di sini perannya itu hanya sekedar membantu Mbak untuk mencari jalan keluarnya. Namun untuk keputusan akhir itu tetap berada di tangan Mbak sendiri. Bagaimana Mbak? Iya, nggak apa-apa Mbak. Baiklah Mbak, sebelum sesi konseling ini kita mulai, mohon maaf nih sebelumnya, saya hanya memiliki waktu 30 menit saja. Soalnya di sini saya ada acara keluarga Mbak. Dan saya harap Mbak Dea ini dapat menceritakan permasalahan apa yang sedang Mbak alami saat ini dengan sejujur-jujurnya Mbak. Saya akan menjamin bahwa apa yang Mbak sampaikan, apa yang Mbak ceritakan itu hanya saya dan Mbak Dea saja yang tahu. Gimana Mbak? Apakah Mbak setuju? Iya Mbak, saya setuju. Jadi apakah ketidakpercayaan diri Mbak ini baru-baru aja ini muncul saat Mbak kuliah atau sebenarnya ketidakpercayaan diri Mbak itu sudah lama muncul dalam diri Mbak? Sebenarnya sih sudah lama ya Mbak ya. Cuma selama saya kuliah ini kok seperti makin diperparah gitu loh Mbak, rasa kurang percaya diri saya itu. Atau mungkin ada hal apa gitu yang kok bisa makin memperparah ketidakpercayaan diri yang ada di diri Mbak itu? Jadi dulu itu Ya Mbak, gimana lanjutkan? Jadi dulu itu ada kejadian waktu ada mata kuliah. Ketika saya mau tanya sama dosen itu, ada mahasiswa yang menertawakan saya sebelum saya selesai bertanya. Ya otomatis di situ kan saya merasa down kan gitu Mbak. Ya mulai dari situ sih sepertinya rasa percaya diri saya kurang. Oh, jadi sebenarnya Mbak ini dari awal itu emang aslinya udah nggak pedean, tapi diperparah saat Mbak kuliah, yaitu dengan ditertawakan oleh teman-teman Mbak di kelas waktu Mbak bertanya kepada dosen tentang materi yang Mbak belum tahu gitu ya? Iya. Hal apa ya kiranya yang membuat Mbak ini kok malah ditertawakan oleh teman-temannya Mbak? Padahal kan niatnya Mbak itu baik loh sebenarnya, mau bertanya kepada dosen tentang apa yang tidak Mbak mengerti. Namanya Mbak melakukan kesalahan apa ya Mbak? Ya mungkin dari penyampaian saya di depan kelas dengan kata-kata saya yang mungkin belibet, makanya mereka menertawakan saya. Ya semenjak itu saya jadi takut untuk berbicara di hadapan umum, kayak ada rasa enggan gitu untuk menyampaikan pendapat di depan umum. Dari apa yang Mbak sampaikan tadi, sepertinya setelah kejadian itu Mbak memiliki trauma tersendiri ya terhadap
berbicara dengan publik atau mungkin saat Mbak ingin bertanya? Ya mungkin bisa dibilang seperti itu Mbak. Saya tuh bukan tipikal orang yang langsung bisa berbicara di depan umum. Saya itu butuh persiapan mental dan juga persiapan fisik untuk bisa dan berani berbicara di depan umum. Saya itu bukan tipikal orang yang langsung bla 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 bicara di depan umum. Saya tuh nggak suka seperti ini. Saya nggak suka diperlakukan seperti ini, Mbak. Iya Mbak, saya paham kok apa yang Mbak rasakan. Mbak yang sabar ya, Mbak tenang dulu. Terus apa yang harus saya lakukan, Mbak? Apa yang harus saya lakukan agar saya nggak selalu stuck untuk kejadian ini, agar saya tidak berdiam diri terus? Jadi, saran saya untuk permasalahan yang sedang Mbak Dea hadapi ini, nanti saya akan memberikan beberapa cara untuk mengatasi permasalahan Mbak tentang ketidakpercayaan diri Mbak saat tampil di depan umum. Jadi nanti ada beberapa cara, yaitu yang pertama, Mbak itu mencoba mengemukakan pendapat Mbak saat berada di teman-teman Mbak, di circle pertemanan Mbak. Mungkin saat Mbak sedang bekerja kelompok, nah Mbak bisa mengungkapkan pendapat Mbak dari situ. Atau mungkin saat Mbak itu sedang di rumah, saat sedang diskusi bersama keluarga, Mbak bisa ikut nimbrung Mbak. Jadi Mbak itu tidak merasa canggung saat nantinya berbicara dengan orang lain, apalagi orang itu dalam jumlah yang banyak Mbak, seperti itu. Atau kalau tidak, misal sebelum Mbak itu tampil di hadapan publik, sebelum Mbak itu tampil di hadapan teman-teman, Mbak itu sebelumnya bisa mencari banyak referensi, mungkin dari membaca buku atau melihat di internet, seperti itu Mbak. Jadi agar materi itu Mbak bisa menguasainya. Lalu Mbak bisa berlatih deh di depan cermin. Biasanya kalau di depan cermin itu efektif loh Mbak, lumayan lah untuk membantu Mbak untuk berlatih ekspresi dan kata-kata apa yang sekiranya Mbak nanti ucapkan, seperti itu. Jadi Mbak akan merasa lebih pede, seperti itu. Lalu saat mungkin tampil di depan umum, Mbak itu jangan melihat ke arah mata teman-teman Mbak, biar Mbak itu tidak merasa deg-degan Mbak. Anggap saja yang di situ itu seakan-akan adalah Mbak sendiri. Jadi Mbak itu bebas mengemukakan apa yang memang Mbak ingin katakan, seperti itu. Lalu Mbak itu bisa lakukan lagi dengan cara mendapatkan atau meminta motivasi atau dukungan dari orang-orang terdekat Mbak, bisa dari sahabat Mbak atau dari orang tua Mbak gitu, yang mensupport Mbak progresnya itu nanti seperti apa gitu Mbak. Jadi intinya adalah Mbak itu harus sering-sering berlatih Mbak. Jadi semakin Mbak berlatih itu kan jam terbangnya Mbak juga kan semakin tinggi. Jadi juga akan lebih pede Mbak, seperti itu. Gimana Mbak? Iya Mbak, saya juga tidak mau seperti ini terus. Saya juga tidak mau untuk stuck di kondisi yang seperti ini, yang tidak percaya diri seperti ini. Saya juga ingin untuk bisa percaya diri berbicara di depan umum. Mungkin cara yang trik-trik tadi yang Mbak sampaikan bisa saya coba nantinya. Nah iya Mbak, itu bagus sekali. Saya yakin kok Mbak itu bisa, asal Mbak itu mau berlatih terus Mbak itu mau berusaha. Insya Allah tidak ada yang tidak mungkin Mbak. Mbak itu pasti bisa kok. Jika Mbak Dia sudah mengerti, apakah ada hal yang lain yang ingin Mbak tanyakan atau sampaikan ke saya? Mungkin itu cukup sih Mbak. Sudah. Oh baiklah, seperti itu. Kalau sudah cukup, saya cukupkan ya Mbak. Ini soalnya juga waktunya udah hampir 30 menit Mbak. Saya soalnya mau ada acara lagi Mbak kali ini. Iya Mbak. Ya sudah ya Mbak ya. Terima kasih ya atas waktunya. Iya Mbak, sama-sama. Jadi kesimpulan kita pada konseling kali ini adalah Mbak itu harus sering-sering berlatih Mbak. Jadi dengan berlatih nanti Mbak itu akan semakin bisa. Orang bisa itu karena terbiasa Mbak, seperti itu. Jadi Mbak juga harus banyak belajar, banyak berlatih, dan Mbak itu juga harus meminta dukungan dari orang-orang terdekat Mbak agar mereka itu juga bisa memotivasi Mbak tentang apa yang Mbak takutkan saat ini, seperti itu. Lalu dengan banyak berlatih tadi, dengan referensi-referensi yang Mbak baca tadi, itu kemungkinannya adalah dapat meminimalisir kesalahan yang nanti Mbak lakukan. Jadi semakin Mbak itu pede, juga apa yang Mbak katakan itu juga tidak berbelit-belit dan banyak salahnya Mbak, seperti
seperti itu. Gimana Mbak? Udah mengerti kan? Iya Mbak, saya mengerti. Ya sudah ya Mbak ya, mungkin Mbaknya juga mau pergi. Saya pamit dulu ya Mbak ya. Ya Mbak, baiklah Mbak, dari sesi konseling ini saya cukupkan terlebih dahulu. Jika nantinya ada hal yang ingin Mbak sampaikan atau hal ingin Mbak belum ketahui atau tanyakan, Mbak bisa menghubungi saya. Seperti itu ya Mbak ya. Iya Mbak. Saya pamit dulu ya Mbak ya. Terima Oh, kasih iya. atas waktunya ya. Ya Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak.